Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah peristiwa ini ya, dari sisi pemahaman kesejarahannya bisa saja terjadi pada umat Islam hari ini. Ini sampel contoh pada Muslim Banu Israel di bawah kendali kepemimpinan Nabi Musa alaihissalam. Saat Nabi Musa munajat 40 hari sehingga terjadi penyimpangan, baru ditinggal 40 hari nabinya, umatnya nyimpang. Nah, kita ini berapa abad setelah wafatnya Rasulullah ini? Berarti kita potensial sekali melakukan penyimpangan yang sama seperti yang dilakukan Muslim Banu Israel. Ada peristiwa 40 hari ya, Rasulullah Musa munajat ya, untuk apa? Menerima Taurat ya. Nah, sepeninggal Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa disesatkan oleh pengalaman pribadi Musa Samiri. Dia punya ide gagasan Allah itu pakai perantara dalam menyembah mentaati Allah, itu butuh media. Medianya apa itu? Patung anak lembu yang dibuat dari emas gitu ya. Jadi seolah-olah hidup. Konon ketika Musa Samiri mengambil bekas tapak ya, kudanya Jibril, jadi pandangannya ini kasar gitu, maka diambil, diadon sama leburan emas tadi, sehingga punya daya tarik khusus patung emas anak lembu ini, dengan mengatakan ini Tuhannya Musa yang dilupakan. Jadi ada manusia yang memang dikasih oleh Allah, pandangan matanya ini bisa melihat hal-hal yang di luar materi ini, padahal pengalaman itu seharusnya tidak langsung diturut. Yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasakan dalam batin ini ada ujian syariat gitu ya. Sehingga ada daya tarik secara kejiwaan, punya gagasan bikin patung itu tadi. Hadirin rahimakumullah, pertanyaannya gini, apa kepada Allah tidak butuh perantara? Ya butuh, tapi perantara tidak boleh dibikin-bikin. Perantara kepada Allah itu bentuk ketaatan. Ketaatan kepada apa? Standar hukum. Saya punya hasrat, kadang-kadang hasrat ini tergoda ini untuk apa? Lebih mendekatkan diri kepada Allah. Biasanya setan itu ikut nimbrung ini, bahayanya kan di sana. Nah, konon ketika pada zaman ya Sayyidina Umar, pohon yang disebut dalam Al-Quran yubayyunaka tahta syajarah, jadi orang-orang yang kumpul memberikan satu bayat. Bayat itu ikrar janji setia membela Islam sampai mati, karena waktu itu ada desas-desus Mekah itu mau nyerang Madinah ya. Maka direspon oleh Allah, innalladzina yubayyunaka innama yubayyunallah. Orang-orang yang memberikan ikrar janji setia kepada engkau Muhammad itu sebetulnya innama yubayyunallah ya, mereka itu berbaiat kepada Allah. Yadullahi ma'a aidihim, tangan Allah menyertai tangan mereka. Jadi waktu itu Rasulullah gini berbaiat ini ya, saya ikrar
sampai mati membela Rasul, mempertahankan negeri Madinah dari serangan orang-orang kafir. Itu direspon oleh Allah. Tangan Allah itu di atas tangan mereka. Jadi seolah-olah Rasulullah itu ya membaiat itu atas tangan Allah. Itu ya. Nah, di bawah pohon yang Rasul mengatakan ya, 1.400 sahabat yang ikut berbaiat di bawah pohon itu dijamin surga. Itu kan hebat-hebat ya. Nah, lama pohon itu masih ada. Pada zaman Sayyidina Umar ya, orang-orang sholat di situ, berzikir di situ, itu ya, baca Quran di situ. Loh, ini kok tidak senang ke masjid ya? Sayyidina Umar itu kawaras itu ya, menjaga tauhid keimanan umat. Itu ya. Nah, maka oleh Sayyidina Umar ditebang pohon itu. Tidak usah pohon-pohonan ya. Itu ya. Nah, konon pada zaman Nabi itu ya, ono usulan sahabat. Dulu orang-orang Mekah mau berangkat perang itu senjatanya dicandelkan di satu pohon ini. Ya. Lalu wah, mereka itu ditiru kaum muslimin. Nabi ya, bikinkan aku semacam itu supaya senjatanya ini ada daya kekuatan. Terus kata Rasulullah mengatakan, Masya Allah, benar Allah mengatakan ya, kamu akan mengikuti jejak beragama orang-orang sebelum kamu. Nah, hadirin rahimakumullah, maka peristiwa itu menjadikan apa? Tauhid umat menyimpang, tidak mengikuti standar yang diajarkan Nabi Musa, bahwa ibadah kepada Allah perantaranya apa ya, taat itu. Itu ya, kita kan punya standar hukum ya, hukum larangan. Ketika kita jauhi, hati ini dekat dengan pengendalian Allah. Itu ya, itu yang disebutkan ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Ya orang-orang beriman, carilah penghubung kepada Allah. Wasilah itu sarana penghubung kepada Allah. Apa penghubungnya? Ya taat itu tadi. Kalau saya dekat dengan perintah Allah, kita akan dikendalikan hasrat-hasrat batin ini oleh Allah, sehingga tidak nyimpang. Nah, di sini setelah sadar, Nabi Musa sampai apa? Mau nandangi adiknya ini, Nabi Harun, mau dipukul ya. Itu ekspresi kemarahan Nabi Musa ya, kamu dikasih amanat kok nyimpang Bani Israel, baru 40 hari sudah nyimpang. Nah, kita berapa tahun? 1400 tahun kita ditinggal Rasulullah. Mungkin sekali, atau mungkin kenyataannya banyak yang nyimpang kan ini, dari standar contoh nilai pribadi Nabi sebagai pelaksanaan Islam ya, jauh dari standar pemahaman Al-Quran. Maka setelah reda, qala rabbighfirli wali akhi, wahai Allah, Nabi Musa mengatakan, wahai Tuhanku, wahai pencipta, pemilik, pengendaliku, pengaturku, ighfirli, berikan ampunan untuk saya ya Allah, saya dikuasai marah ya. Jadi marah yang naluria itu ya, itu menguasai Nabi Musa. Menungso kan gitu kan, ada marah, ada membenci kan gitu. Wali akhi, dan berikan ampunan untuk saudaraku Harun ini. Orang mukmin itu punya itu biasanya. Kalau sudah dikendalikan amarah ya, menyesal. Nah, penyesalan itu jadi apa? Jadi baik. Jadi setan yang memicu marah itu tadi ketun ya lah, apa tak kudo itu. Nah, mukmin itu gitu. Nah, jadi setan itu setiap goda mukmin itu punya penyesalan. Kenapa tidak saya goda? Ternyata apa? Setelah tergoda taubat,
mohon ampun kepada Allah, dan kondisinya jauh lebih baik daripada sebelum tergoda kemarahannya tadi. Wa adkhilna, dan masukkan kami ya Allah, ya. Nah di sini siapa ya? Ya dua bersaudara, juga umat-umat ya yang disesatkan oleh Musa Samiri. Jadi pemimpin itu harus mendoakan siapa? Rakyatnya, harus menjaga keimanan, ketauhidan umat. Itu yang dimaksudkan qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu padahal kepada suami ya. Suami pemimpin rumah, selamatkan diri dan keluargamu dari neraka. Nah, insya Allah kalau pemimpinnya semacam ini, rakyatnya akan ya terbuka hatinya untuk menyayangi pemimpinnya. Ini pesan dalam Al-Quran, itu ya, bagaimanapun itu umatnya, itu ya. Sehingga Rasulullah itu gampang. Pemimpin yang baik itu siapa sih? Pemimpin yang mencintai kamu dan kamu mencintai mereka. Itu kan tidak mungkin kalau tidak pakai pendekatan Islam. Jadi wa adkhilna fi rahmatika, masukkan kami semua ya Allah, umatku, aku, fi rahmatika, dalam kasih sayangmu. Itu dimohon, rahmat itu dimohon, itu ya. Jadi rahmat itu ada yang dipelajari, apa sebab-sebab yang mendatangkan rahmat Allah, apa sebab-sebab yang menyebabkan datangnya petaka Allah. Tapi harus dimohonkan. Makanya dalam sholat ya Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Wa anta arhamur rahimin. Sedangkan engkau ya Allah, ya, yang maha penyayang, lagi maha pengasih, lagi maha penyayang. Itu ya. Jadi marah itu ya, harus ada unsur sayangnya. Itu. Nabi Musa insya Allah itu dikendalikan kemarahannya. Itu. Tapi masih dalam bingkai apa? Sayangnya Allah. Buktinya apa? Setelah dikuasai amarah, dia mohon ampun. Itu menunjukkan apa? Orang mukmin itu semarah apapun, marahnya itu tidak bisa melampaui rahmatnya Allah. Itu ya, sampai Allah sendiri berarti. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Murkaku, kemarahanku itu masih dikalahkan jauh oleh kasih sayangku. Itu ya. Orang mukmin itu kalau terjadi dihukum di dunia itu sebetulnya disayang. Jangan sampai dikubur, jangan sampai di akhirat. Sehingga sampai kata Rasulullah, duri yang menancap pada kaki orang beriman itu sebetulnya kafarat dosa. Bagaimana kalau mukmin dibunuh seperti kasus-kasus hari ini ya? Bayi, apa salahnya bayi? Ya mungkin ketika nanti besar jadi orang kafir tidak tahu gitu. Bisa saja kan peristiwa bagaimana Nabi Khidir membunuh anak yang tidak berdosa. Ternyata apa? Kedua orang tuanya orang muslim, dibunuh saat kecil untuk menyelamatkan iman kedua orang tuanya, dan anak ini kalau sampai besar jadi kafir, dan Allah ingin mengganti anak yang terbaik. Nah inilah yang kita gunakan standar iman di dalam menghadapi peristiwa menyedihkan, tragedi maupun kebahagiaan dalam hidup. Kalau hari ini kita bahagia, jangan berkhayal bahagia terus, dunia ini. Gitu. Tapi insya Allah ketika terjadi bencana pada umat Islam, itu masih dalam bingkai Allah yang maha kasih, maha sayang. Arhamur itu sangat pengasih, sangat penyayang. Allah itu melebihi sayangnya kedua orang tua kita. Nah kemudian innalladzina takhadul ijla, sesungguhnya orang-orang yang menjadikan al-ijlah, patung anak sapi, sebagai sarana penyembahan kepada Allah. Sayanaluhum, ya, mereka akan mendapatkan ya ghadabun, kemurkaan. Nalayanalu itu menggapai. Nah,
Kenapa sih kita kok tidak menggapai rahmat Allah lewat ketaatan syariatnya? Bersama-sama tujuannya menggapai rahmat ya. Ini kan tujuannya kepada Allah kan ya. Ya, tujuan Allah itu tidak menghalalkan semua cara. Itu ya. Cara satu-satunya Islam itu ada larangan. Kalau kamu jauhi, kamu akan menggapai ampunan Allah, sayangnya Allah. Perintah Allah itu standar syariat. Kalau kamu jalani, kamu akan mendapatkan sayangnya Allah. Ini kan sudah jelas. Daripada harus dipatungkan. Kalau dipatungkan kan bahaya ya. Sebab potensial sekali jadi apa? Penyembahan. Itu ya. Maka kita jangan berani-berani ya memvisualkan larangan dalam bentuk apa? Benda-benda. Ya. Orang-orang kafir kan gitu kan. Dipatungkan. Oh, maknanya gini itu apa? Ada kan patungnya. Itu ya. Lama-lama bukan sekedar lambang, lama-lama jadi apa? Sesuatu yang disakralkan, disucikan. Ini potensial sekali ya, ya bisa saja terjadi kan? Karena tidak semua orang. Dulu pada zaman ya Nabi siapa? Nabi Nuh, itu ya. Orang-orang soleh pada zaman Nabi Nuh ya, yang disembah oleh orang-orang musyrik pada zaman jahiliyah ya, kan ada itu ya, la tadharunna suwa wala yaghutha wala nasra ya, sekali-kali kamu jangan tinggalkan patung Yahus, Nasro, Ya'uq. Itu sebetulnya orang-orang soleh pada zaman Nabi Nuh. Itu ya. Asalnya apa? Dipampang gambarnya. Dulu mungkin belum ada foto elektronik ya. Dipatung atau digambar, dilukis. Untuk mengenang diletakkan di tempat ibadah. Itu. Generasi awal tidak masalah. Setan tidak mati. Itu ya. Setan itu tidak mati, mana terus. Iblis itu, bangsa iblis kan mana terus. Kalau jin, yang jin kategori jin secara umum mati, usianya juga panjang. Tapi yang namanya jin bangsa iblis ini itu tidak mati. Maka generasi awal selamat masih. Tapi generasi kedua periode ya 200 tahun setelah awal periodisasi kan 100 tahun generasi ya, mungkin masih dijaga itu. Lama-lama setannya datang, iblisnya datang. Oh, dulu tidak dipampang di samping, di depan. Itu ya. Maka ketika sholat ibadah kepada Allah menghadap pampangan foto orang-orang soleh itu tadi. Itu ya. Lama-lama generasi ketiga iblisnya datang. Lewat mana? Ya orang-orang seperti Samiri. Dulu generasimu bukan sekedar menghadap, ya nyembah itu, akhirnya disembah. Nah, itulah. Jadi setan itu jauh lebih teliti, lebih telaten. Itu ya, dalam menggelincirkan umat Islam. Maka orang-orang yang menjadikan patung lembu dari bahan ya, emas itu, ketika mereka menjalankan ibadah lewat itu, sayanaluhum ghadabun mir rabbihim, akan mendapatkan kemurkaan dari Allah pengatur pencipta mereka. Bukan itu saja, wa dhillatun, dan kehinaan. Kehinaan. Apa hinanya? Kita kok merawat, jadi patungnya dirawat. Itu ya, setan terlibat. Maka dikasih sajen. Kalau punya gawe, masang sajen di situ. Siapa yang makan sajen? Kalau bukan bangsa-bangsa semacam itu. Itu kalau ditentang ada masalah. Kenapa?
Justru perbuatan kita ini itu memperkuat dia, itu bukti materi hukum. Apa materi hukumnya? Loh, dia menuruti saya kok. Itu ya. Itu nanti di hadapan Allah, ini materi hukum, saya pasang sesajen di situ. Ada buktinya. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi itu nanti dinilai oleh Allah, justru mendapatkan kehinaan. Apa hinanya? Justru kamu berkorban untuk berhala-berhala itu. Padahal berhala itu tidak bisa diajak ngomong kan? Nah, iso tidak ngomong, gak iso memberikan solusi kehidupan. Jadi harapan kosong, dikai sesaji, masalahnya selesai. Oh, enggak, hidup ini bukan sesajen. Hidup ini jawaban harus konkret. Utang negara bisa dibayar dengan sesajen. Yuk gak iso. Kekacauan politik bisa disesajeni. Enggak bisa. Harus kembali kepada pokok ajaran Islam. Ada konkret, ya. Ada perintah yang harus dipatuhi, larangan yang harus dipatuhi untuk ditinggalkan. Itu ya. Maka fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini. Ya. Hadirin rahimakumullah. Maka sebaliknya, orang yang menjadikan Allah itu tujuan peribadatannya, saat Allah merintah di sanalah kita lakukan. Kita akan mendapatkan apa? Rahmat dan kehormatan dalam kehidupan dunia. Kalau ghadabun ini kan murka, lawannya rahmat. Zillatun, kehinaan, ya kemuliaan dunia ini. Itu ya. Ada mungkin kita mulia ya kalau kita tidak melewati ajaran yang dulu generasi awal menjadi mulia. Apa? Al-Quran. Al-Quran ini. Wa kadzalika, demikianlah najzil muftarin, kami memberikan balasan muftar. Iftira itu artinya apa? Ngarang-ngarang, kebohongan dengan mengatasnamakan agama. Loh, kita kan tujuannya Tuhan, caranya beragam. Udah bisa. Kalau tujuan Allah, caranya Islam. Jadi yang dijalani itu menuju tujuan Allah, itu Islam, standarnya jelas. Tidak boleh membuat standarisasi untuk dijalankan ya, padahal tujuannya Allah. Orang musyrik dulu tujuannya Allah, tapi caranya tidak pakai Islam. Nah, di sini hadirin rahimakumullah. Jadi makna asroka itu bisa bermakna menduakan tujuan. Itu ya. Tapi orang musyrik tidak menduakan tujuan, Allah saja. Caranya ya diduakan oleh Allah. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi asroka itu menyertakan. Serikat itu kan kumpulan itu ya. Mengumpulkan. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Ya. Jadi demikianlah kami memberikan balasan orang-orang yang ngarang-ngarang kebohongan dengan mengatasnamakan agama. Ya. Ad-din ma syara'ahullah, agama itu yang disyariatkan oleh Allah. Itu ya, bukan nafsu manusia. Selanjutnya, ini kebalikannya. Walladzina amilu, dan orang-orang yang menjalani, mengerjakan ya sayyiat. Sayyiat itu jenis kejahatan-kejahatan. Cuma standar jahatnya mana sih? Contohnya gini, apakah Nabi Musa itu bukan penjahat versinya Fir'aun? Loh, kalau versinya Fir'aun, Nabi Musa itu penjahat, aku lari kok melawan Fir'aun. Nah, sayyiat yang diterjemahkan sayyiat itu keburukan-keburukan ya, yang dilarang oleh Allah itu buruk. Itu ya, yang diperintah oleh Allah itu baik. Kemudian standar nilainya, larangan yang dilarang oleh Allah itu memang benar, perintah yang diperintah oleh Allah itu benar. Itu ya, benar baiknya, benar salahnya, kan gitu kan ya. Larangan Allah itu buruk kalau dilakoni. Larangan Allah itu memang benar-benar standar buruk. Perintah Allah itu kalau dijalani baik, dan standar perintah Allah itu nilai bobotnya benar. Itu maknanya gitu.
Hidup itu kan butuh standarisasi. Kamu tidak menjalani itu, larangan siapa? Bukan larangan tidak senang saya. Ketika kita menjalani, kamu menjalani itu perintah siapa? Bukan perintah senang saya. Itu ya. Nah, itu standar nilai itu gitu. Nah, nilai itu rujukan tadi lah. Pegangan tadi itu nilai. Makanya adil masyara Allah. Namanya agama itu yang disyariatkan oleh Allah. Itu ya. Nah, di sini lewat itu kita dekat kepada Allah. Mendapatkan apa? Bukan ghadabun murka tapi rahmat. Bukan wadillatun kehinaan tapi kemuliaan. Itu gitu. Kemudian summa tabu, kemudian tabu. Makna taba ya tubuh itu bertobat. Tobatnya kembali kepada mana? Rujukannya kan ada larangan yang ditinggal. Ayo kembali kepada standar larangan ini. Apa yang melarang? Allah. Bukan dilarang tidak suka saya. Jadi muslim itu masih punya, katakan muslim itu sesat, balik ketemu titik setatnya. Tapi kalau orang kafir tidak punya titik setat ini. Apa titik setatnya? Keinginannya itu. Apa titik setatnya? Tidak inginnya. Makanya bingung. Kenapa? Banyak larangan dan berubah-ubah, banyak perintah dan berubah-ubah. Apa Anda bingung gitu ya? Fi tughyanihim ya'mahun, bingung di dalam kesesatannya. Itu ya, tolok ukur seneng tidak seneng itu berubah-ubah apa enggak? Berubah-ubah. Ono jemu, ono bosen. Nah kita ini bukan seneng saya jalani, tidak seneng tidak saya jalani. Bukan agama itu. Larangan Allah itu standar untuk tidak, jangan kamu jalani. Perintah Allah itu standar untuk iya jalani. Jadi kan andaikan kita sesat, balik sih ketemu apa? Titik setatnya tadi. Oh larangannya ono, perintahnya masih ada. Itu dibimbing. Itu pun setiap saat kita mohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tetapkan kami di dalam perjalanan jalan yang lurus ini. Ada titik setat. Apa titik setatnya? Syariat itu tadi. Menjauhi larangan, menjalani perintah. Tujuannya apa? Mendapat sayang, terhindar dari kehinaan dunia akhirat. Itu maknanya gitu. Loh kalau kita sudah ini, apa yang kita minta? Ditetapkan. Makanya ihdina itu tetapkan kami ya Allah untuk tidak meninggalkan jalan Islam ini walaupun tujuannya Allah. Nah, sekarang kan enggak, malah disesatkan kok. Semua mari tujuan kepada Allah. Karena apa? Allah itu kebenaran mutlak. Tapi jalan menuju Allah beragam. Pluralisme itu jalan beragam. Itu ya. Semua agama tujuannya kan Tuhan Allah. Itu ya. Maka agama itu relatif kebenarannya. Jadi Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah itu relatif, tidak mutlak kebenarannya. Maksud gitu? Loh, kalau saya ragu dengan Quran, batal iman saya. Itu ya. Gampangannya gini loh ya, masuk curugnya paling sederhana. Saya masak rawon ngawur, doanya gini, ya Allah jadikan masakan saya ini rawon. Masuk lu tujuannya nggak ya rawon, bumbu-bumbunya itu ada keterangannya. Itu ya. Jadi kalau tujuan kita itu Allah, caranya harus jelas. Cara yang dibikin-bikin walaupun tujuan Allah itu muftarin, orang-orang yang ngarang-ngarang. Apa yang dikarang? Cara, jalan menuju tujuan Allah tadi. Bisa dipahami ini ya? Itu ya, hadirin rahimakumullah, harus dijelaskan supaya apa? Kita beragama itu tidak rugi. Beragama itu tujuan ridhonya Allah, dapat rahmat, terhindar dari murka, dapat kemuliaan, terhindar dari kehinaan. Caranya itu sudah ditunjukkan. Larangan ini kalau kamu jalani hina dunia akhirat. Perintah ini kalau kamu tinggalkan hina dunia akhirat. Meskipun kamu tujuanmu Allah,
cara tidak dipakai. Sama dengan orang berdoa masak rawon, ya Allah jadikan rawon bumbunya ngawur, sama dengan itu ya. Sekarang kan itu kan, Masya Allah. Walladzina amilus sayyi'at tsumma tabu, ya, orang-orang yang melakukan sayyi'at, keburukan-keburukan. Di mana buruk? Yang dilarang oleh Allah itu buruk kalau kita jalani, baik kalau kita tinggalkan. Yang diperintah oleh Allah itu baik kalau kita jalani, buruk kalau kita ditinggalkan. Nah, larangan perintah itu benar-benar dari Allah. Summa tabu, kemudian bertobat mimba dia, setelah laku-laku sayyi'at tadi. Inna rabbaka, sesungguhnya pengaturmu, penciptamu, pemilikmu, pengendalimu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimba dia, setelahnya, la ghafurur rahim, benar-benar ya zat yang maha pengampun, rahim, maha penyayang. Saking sayangnya Allah menunjukkan larangan, saking sayangnya Allah menunjukkan perintah. Itu ya. Dan di sana disediakan ampunan. Bukan gini, minta ampun kepada Allah, tapi caranya bukan Islam, bisa diterima. Ya Allah, hindarkan aku dari kehinaan. Caramu bukan Islam. Loh, kalau saya minta kemuliaan kepada Allah, sementara cara kemuliaan tidak dijalani, itu artinya agama upacara. Agama upacara apa cara? Dua-duanya. Upacaranya ya Allah selamatkan kami. Itu ya. Jalan selamat dijalani. Jadi ini cara dan upacara, jangan dipisah. Nah, agama-agama yang upacara itu tadi, ya Allah jadikan ini masakan rawon, saya ingin masakan rawon hari ini, tapi bumbunya ngawur. Hadirin rahimakumullah. Jadi Islam itu cara juga upacara. Sholat itu upacara, tapi di saat yang sama itu cara pengendalian hasrat-hasrat naluriah kita. Sedekah itu cara, tapi di saat yang sama ada upacaranya. Apa upacaranya? Mungkinkah saya sedekah dari hasil haram? Gimana? Itu cara itu ya? Itu cara itu. Saya minta tenang, ya Allah bahagiakan rumah tangga saya ya Allah. Tapi sebagai seorang suami, semua cara dipakai dalam menghadirkan sandang pangan papan bagi keluarganya. Itu gimana itu ya? Doanya upacara apa cara itu? Seharusnya dua-duanya. Mohon kebahagiaan, ketenangan hidup kepada Allah. Itu ya. Tapi cara dalam menghadirkan sandang pangan papan untuk suami, untuk istri tadi, untuk rumah tangga harus pakai syariat Islam. Itu ya. Nah, jadi cara upacara ini ya tidak boleh ditinggalkan. Orang musyrik itu bikin upacara sendiri walau tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma, maka di saat sakata itu reda, tenang. An Musal ghadab, marah dari Musa. Ya, memang ada reda. Makanya itu muncak apa? Darah naik. Ketika darah naik itu daerah sini kan abang gitu ya, merah itu. Rasulullah duduk. Kalau marah berdiri duduk. Si masih marah ambil air wudhu. Kok si murang-muring aja sholat 2 rakaat. Itu setan itu ya. Setan kan lewat aliran darah. Inna syaitana yajri majrad dam. Setan itu ya melewati pembuluh darah ini. Maka ketika marah itu ya, duduk. Itu ya. Kok itu ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Kalau duduk sudah selesai. Loh, kalau Nabi terkena itu siapa kita ini? Itu Nabi Musa ya.
Dari kemanusiaan Nabi itu sama dengan kita. Kita punya pembuluh darah. Darah itu kan kotor itu ya. Itu loh, dalam hidup itu gitu. Makanya yuwaswisu fi syudurin nas, yang senantiasa membisikkan kejahatan di dalam diri manusia, dalam dada manusia. Manusia itu siapa? Ya Nabi, ya Rasulullah, ya manusia biasa. Minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Apa bangsa manusia? Ya watak-watak yang marah. Itu ya. Manusia itu ada marahnya, tapi tidak bisa dihilangkan. Tapi marahlah pada jalan Allah, marahnya jadi ibadah. Itu ya. Loh, itu setiap saat bisa muncul tenggelam. Ada seorang ibu itu kan paling penyayang ya. Ya, penyayang, terutama kepada bayinya. Ini berangkat kerja, suaminya gegeran, bayinya pada sudah dirawat, dimandikan, dicekik oleh ibunya. Siapa yang mendorong seorang ibu nyekik bayinya yang pagi itu masih dirawat dengan sayang? Ini manusia punya semacam itu ya. Makanya Rasulullah itu ndonga, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan kepada naluria kejiwaan saya ini takwa. Takwa itu perasaan takut kepada Allah, daya cegah. Ya Allah berikan di dalam jiwa naluria saya ini daya cegah ya. Wa zakkiha, dan bersihkan ya Allah supaya marahnya bersih, seperti halnya senangnya bersih, bencinya bersih. Bagaimana benci yang bersih? Itu ya. Loh, manusia kan punya benci. Orang punya cinta di saat yang sama itu punya benci. Apa? Tidak ingin kehilangan apa siapa yang dicintai. Jadi gandeng ini ya. Makanya Rasulullah berikan aku ya Allah daya cegah. Supaya apa? Seneng ini menyelamatkan, seperti halnya benci bisa menyelamatkan. Benci maksiat kan menyelamatkan. Kalau benci taat gimana? Mencelakai kan? Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha, bersihkan ya Allah, sucikan naluria jiwa kejiwaan saya. Anta waliyuha, engkaulah pemilik pengendali. Jadi kejiwaan ini ada yang memiliki, ada yang mengendalikan. Anta waliyuha, engkaulah pengendali hal-hal kejiwaan saya. Wa anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik yang mensucikan, membersihkan naluria jiwa tabiat kemanusiaan saya. Itu Rasulullah berdoa gitu. Ya, siapa kita ini? Dan itu bisa di cover di dalam sholat. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat punya daya cegah dari kendali naluria keji dan kemungkaran. Belum bisa? Tidak bisa. Ya, hadirin rahimakumullah. Jadi Nabi Musa itu juga mengalami marah, tapi pada klimaknya reda ya, dan kembali kepada Allah SWT. Saya pikir itu, marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadillah waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man a'da'adaddin. Allahumma ansur man nasaraddin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin wa sairi biladil Islam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi